Kalau pergi ke masjid itu pasti perbuatan baik. Itu pergi ke masjid itu hukumnya bisa jadi haram karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Anak-anakku sekalian, kita pada kesempatan kali ini adalah masih melanjutkan kajian kita yang kemarin, yaitu hadis Arba'in Nawawi, kumpulan 40 hadis milik Imam An-Nawawi. Namun sebelumnya duduknya tolong ditata ya, tetap terapkan social distancing ya. Kenapa? Karena kita boleh kajian ini karena kita tetap mengikuti prosedur yang diterapkan oleh pemerintah. Dan kita boleh adakan kajian karena posisi kita tinggal di pesantren dan daerah tempat asal kamu itu posisinya saat ini tidak jauh lebih baik daripada keadaan di pesantren. Dalam artian kamu tinggal di pesantren ini jauh lebih aman daripada kamu kembali ke rumah. Tapi walaupun demikian kita tetap harus menerapkan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Paham dong? Ya. Sebelumnya kita baca Fatihah dulu ya. Wa qasanilah musannif ala al-kitab asy-Syaikh An-Nawawi wa nafa'ana bihi min 'ulumuhi. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awwalu, adapun ini hadis yang pertama. Itu an Amiril Mukminin, dari Amirul Mukminin rupanya Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia semoga meridai siapa Allah anhu, dari Umar bin Khattab. Qala, berkata siapa Umar bin Khattab, sami'tu, mendengar siapa aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, berkata siapa Rasulullah, apa katanya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ila akhiril hadis. Innamal a'malu, sesungguhnya adapun sahnya amal, kalau menurut Imam Syafi'i maknanya itu memakai kata sahnya amal itu binniyati, dengan niat. Kenapa demikian? Makanya kalau Imam Syafi'i itu setiap awal pekerjaan, awal ibadah itu harus diawali dengan niat. Termasuk kalau sholat awalnya adalah takbiratul ihram. Nah, itu kalau Imam Syafi'i dibarengi dengan niat. Apakah niat itu usholi? Bukan, itu lafaz niat. Niat itu di dalam hati berbarengan dengan takbiratul ihram. Ya. Lanjut. Wa innamal likulli imri'in, ya. Dan sesungguhnya itu bagi tiap-tiap manusia, tiap-tiap orang, ma adapun perkara nawa yang niat siapa imri'in, ya. Jadi siapa saja itu tergantung dari niatnya. Faman, maka adapun orang, karena yang ada apa hijratuhu, hijrahnya man. Apa hijrahnya man itu ilallahi, pada Allah, wa rasulihi, dan utusan Allah. Fa hijratu, maka ada hijrahnya man itu ilallahi wa rasulih, dan utusannya Allah. Jadi barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan utusannya Allah, maka hijrahnya juga kepada Allah dan utusan Allah, ya, dan utusan Allah. Waman, dan adapun orang kanat yang ada apa hijrahnya man itu di dunia, karena dunia, yusibuha,
yang ingin memperoleh siapa man ing dunia, au imra'atan atau perempuan yang kikuha yang menikahi siapa man ing imra'ah, fa hijratuhu maka itu adapun hijrahnya man itu ilama pada perkara hajaro yang hijrah siapa man ilahi pada man. Rawahu meriwayatkan hadis siapa Imamul Muhaddisin, para imam hadis ya. Rupanya siapa? Abu Abdillah Muhammad bin Ismail ibni Ibrahim ibni Mughirah ibni Bardisbah Al-Bukhari atau yang lebih dikenal dengan Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari ini lahir di tanah Bukhara, kalau sekarang dulu masuk negara Uni Soviet. Wa Abdul Husaini dan Abdul Husain rupanya Muslimu benu Hajjaj ibni Muslim Al-Qushairi Naisaburi, ya, yang sebangsa Naisaburi, yang lebih dikenal dengan Imam Muslim ya. Fi sahihaihima di dalam kedua kitab sahihnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Alladzina yang huma adapun sahihaihima atau kedua kitab sahihnya kedua imam tersebut itu as-sahihul kutubi, lebih sahihnya kitab hadis al-musannafati yang pernah dikarang, bukan dikaji ya, yang pernah ditulis. Musannafah itu dikarang. Jadi kalau hadis ini sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka insya Allah tidak terbantahkan lagi kesahihan. Nah, perlu diketahui di antara semua hadis sahih yang ada, yang paling sahih ini adalah hadis innamal a'malu binniyat. Ya, makanya dalam hadis Arba'in Nawawi ini diletakkan pada urutan pertama. Termasuk riwayat asbabul wurudnya hadis ini. Asbabul wurud itu artinya adalah proses terjadinya hadis. Jadi kenapa Rasul sampai berkata innamal a'malu binniyat? Karena pada saat hijrahnya Rasulullah itu sahabat yang ikut hijrah ke Madinah itu niatnya macam-macam. Ada yang niatnya mencari pekerjaan, ada yang niatnya mencari perempuan untuk dinikahi, ada yang niatnya mau berdagang. Maka oleh Rasulullah diingatkan innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Jadi biar niatnya itu hijrah karena memperjuangkan agama Allah. Nah, supaya sahabat itu niatnya tetap terjaga, makanya oleh Rasulullah diingatkan. Dan salah banyak pekerjaan itu sebenarnya pekerjaan dunia, tapi karena niat yang benar, jadi bernilai ibadah. Coba motong karet itu pekerjaan dunia, tapi kalau diniati mencari nafkah karena istri itu menjadi nilai ibadah. Maksudnya sekarang begini, ada juga pekerjaan bagus, kelihatannya bagus, bisa jadi rusak karena salah niat. Contohnya apa? Orang pergi ke masjid itu pekerjaan bagus nggak? Bagus. Siapa yang baca yang jalan atau enggak pergi ke masjid itu perbuatan jelek? Ada nggak? Tidak ada. Kalau pergi ke masjid itu pasti perbuatan baik. Itu pergi ke masjid itu hukumnya bisa jadi haram karena salah niat. Kenapa? Ya kalau ke masjid itu niatnya sholat Jumat, bagus. Mau menjalankan ibadah wajib, maka perginya pun hukumnya wajib. Kamu pergi ke masjid mau sholat sunnah, hukumnya pun ikut sunnah. Nah, tapi kalau pergi ke masjid nak nyolong sandal, ya pergi ke masjid nyolong sandal, itu masuk sunnah haram atau wajib jadinya? Haram. Setiap kamu itu sudah haram. Lah terus kalau lanjut pergi ke masjid niatnya ngamalin sandal mana? Apakah terus kita balik? Ya jangan. Karena niat jelek itu belum dicatat kalau belum sampai berbuat. Paham nggak? Kalau niat bagus, baru niat itu sudah dicatat satu. Tapi kalau sampai dilaksanakan dua. Tapi kalau niat jelek itu belum dicatat kalau belum dilaksanakan.
Nah kamu dan tadinya yang awalnya ke masjid niatnya nak balik sandal, ya itu ketika ingat, oh iya, ini kan sudah perbuatan salah, langkahku pun ini salah. Apakah terus balik? Tidak, niatnya yang dirubah. Yang tadinya niat balik sandal jadi niat sholat Jumat. Nah, jadi bernilai ibadah. Iya kan, aku tetap niat sholat Jumat. Kok tadi masih ikut balik sandal? Ya betul kejiwaan. Jadi perkara yang baik itu bisa jadi rusak karena salah nih. Makanya Imam Syafi'i itu mengatakan innamal a'malu binniyat, itu memaknainya sebagai sahnya amal itu tergantung pada niat. Jadi segala sesuatu itu harus dengan niat. Termasuk kamu nak pergi ini, nak pergi kemana, misalnya kebetulan terjadi itu maksiat, luruskan dulu niat, jangan sampai niat maksiat. Kenapa? Ya kita kan tidak tahu kalau di jalan tahu-tahu bentuk nyawa kamu diambil, ya kan? Kita di jalan tidak tahu umur kita sampai mana. Ketika kita berangkat mau melakukan maksiat, pas melangkahkan kaki nyawa kamu diambil. Suul Fatimah, husnul Fatimah ini. So, makanya ketika pergi kemana-mana niatkan yang baik, Pak. Paham ya? Paham tadi? Jadi seperti itu. Ini begitu. Ya. Saya rasa cukup penjelasannya. Ada pertanyaan tadi, Om? Ada enggak? Kalau ada tanya silakan. Kalau enggak kita lanjut jawab pertanyaan yang dari luar. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Mana pertanyaan kemarin tuh? Mister di bawah. Oh. Apa sih lu ini? Enggak. Kurang pacaran. Lanjut ke pertanyaan dari luar ya. Ini dari email. Kemarin ada 2 pertanyaan masuk, yang satu sudah dijawab. Yang pertama dari Anida 78. Ya, itu kemarin bertanya tentang jenggot dan alhamdulillah kemarin sudah kita jawab. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan kedua, pertanyaan dari Zahra Adiba @gmail. Ya, saya bacakan dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, ya silahkan. Berkenaan dengan virus yang menyebar pada saat ini, ada larangan dari pemerintah untuk tidak melaksanakan pergi ke masjid untuk melakukan sholat dan sebagainya. Lalu bagaimana pendapat Ustaz tentang hal ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak rumit menjawab pertanyaan ini ya. Yang jelas virus yang melanda sekarang ini Congorna ya. Virus itu memang bukan virus yang main, memang virus yang sangat berbahaya dan penularannya pun sangat cepat, sehingga tidak salah kalau pemerintah sampai memutuskan untuk memberi larangan berkumpul dan sebagainya. Memang itu memang sudah sewajarnya. Jangankan pemerintah, nih, apalagi jangan begini ya. Allah saja itu tegas terhadap larangan. Allah itu dengan terhadap larangan sangat tegas. Tapi kalau terhadap perintah, Allah itu cenderung lunak. Kenapa? Kalau yang dilarang Allah itu karena demi kebaikan manusia. Tapi kalau perintah Allah itu banyak toleransinya. Contohnya apa? Haji bagi yang mampu. Zakat bagi yang mampu kan? Iya kan? Mampu dan sampai satu nih, hisab bahkan zakat fitrah. Itu bagi yang mampu. Puasa pun kalau yang tidak mampu, contohnya ibu hamil, orang sakit, orang bepergian, itu pun boleh tidak puasa. Bahkan sholat yang tidak boleh ditinggal, itu pun Allah masih ada toleransi, boleh dikerjakan sambil duduk, berbaring dan sebagainya. Tapi kalau untuk larangan, Allah itu sangat tegas ya. Larangan sekali haram tetap haram kecuali jika ada sesuatu yang sifatnya darurat berkaitan dengan keselamatan manusia. Ya, yang jelas untuk larangan saja Allah itu bisa mentoleransi, apalagi ini sebatas perintah.
perintah. Ya, sebatas perintah. Ya, kenapa demikian? Karena Allah juga tidak minta disembah. Ya. Contohnya begini, di kajian fikih kita itu, kalau ada kita wudu kemarau, ada banyu cuma cukup untuk masak, maka boleh tayamum tidak? Iya kan? Boleh tayamum. Allah lebih mementingkan kelangsungan hidup manusia. Begitupun dengan perintah jamaah di masjid, perintah sholat berjamaah, itu juga bisa gugur karena adanya bahaya virus ini. Makanya sudah tepat kalau pemerintah itu mengharamkan atau membuat larangan untuk sholat berjamaah berkumpul di masjid. Paham ya? Tapi kalau memang belum zona merah masih diperbolehkan tidak apa-apa. Tapi kalau sudah pemerintah memberi larangan, itu ya wajib kita ikuti. Jika tidak kita ikuti, maka itu bisa juga dikatakan haram. Kenapa? Karena ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ya. Patuhlah kepada Allah, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan ulil amri minkum. Siapa ulil amri? Ya pemerintah. Paham ya? Ulil amri itu pemerintah. Jadi sekali saya katakan berkenaan dengan ini, kalau memang pemerintah sudah mengeluarkan larangan untuk berjamaah, untuk berkumpul, maka melaksanakan itu pun bisa menjadi hak. Paham ya? Karena berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia. Paham ya? Bahkan wudu yang wajib pun itu bisa gugur karena jika tidak ada air cukup hanya untuk masak. Maka itu pun boleh tayamum. Paham ya? Apalagi berkaitan dengan virus yang sangat berbahaya. Paham ya? Paham. Jadi terima kasih Pak Zahra Adibah. Jadi ini jawabannya. Jadi kalau memang pemerintah sudah menetapkan larangan, mematuhi pemerintah itu jauh lebih baik. Paham ya? Mematuhi peraturan pemerintah jauh lebih baik. Terus hukumnya bagaimana? Haram atau tidak? Ya kalau memang itu membahayakan bagi dirimu dan membahayakan bagi orang lain, ketika kita berkumpul itu berbahaya. Berbahaya ya? Kalau menimbulkan berbahaya bagi dirimu dan bahaya bagi orang lain, maka itu bisa jadi haram. Ingat itu ya. Kalau memang itu berbahaya, maka itu bisa jadi haram. Apalagi itu juga menjadi larangan pemerintah. Paham ya? Apalagi waya-waya ke masjid untuk mengerjakan sholat sunnah, cuman pengen terawih misalnya. Paham ya? Terawih itu boleh tidak dikerjakan di rumah? Boleh tidak? Boleh dikerjakan di rumah. Iya. Kenapa harus memaksakan ke masjid? Jadi ketika kamu langgar itu, kalau sudah ada larangan dan perintah melanggar itu, maka itu bisa jadi haram. Jadi ini pelajaran riba. Mudah-mudahan cukup jelas dan bermanfaat. Amin Allahumma. Amin. Cukup ini kajian kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Hadis Susani. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.